Putih uban, merah pirang, rambut hijau apa namanya? Rambutan belum matang. Iya, benar sekali. Kenapa anak kucing dan anak selalu berantem? Ayo. Karena mereka anak-anak. Oke, benar sekali karena mereka anak. Laksanakan kegiatan bulanan dari program sekolah yang bernama Redaton, di mana kegiatan Redaton ini kita akan membaca senyap selama 30 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan mereview hasil bacaan yang sudah kalian baca selama 30 menit. Adapun esensinya bisa kalian dapatkan untuk mengetahui cerita-cerita dan nilai-nilai karakter yang ada di dalam cerita tersebut yang sudah kalian baca tentunya. Anak-anakku sekalian, gerakan literasi ini membimbing, mengajak kita untuk membuka jendela dunia dan membuka cakrawala dunia. Ya, kalau kita zaman modern sekarang tidak mau membaca, tidak literasi, nanti akan ketinggalan zaman, akan gaptek dan akan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, buka cakrawala, buka jendela dunia dengan literasi, dengan membaca. Karena ilmu pengetahuan tidak saja dari buku, tidak saja dari guru, tapi juga bisa dari internet. Kita harus bisa mengambil sisi positifnya dari adanya kemajuan teknologi. Jangan mengambil negatifnya. Ambil positifnya untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu pengetahuan. Yaitu namanya literasi. Bahkan sekarang ada yang namanya literasi digital. Nah, alhamdulillah perpustakaan kita juga sudah perpustakaan digital. Kalian kalau mau pinjam buku, itu data-data buku, data-data kalian sudah ada di perpustakaan. Silahkan manfaatkan, gunakan perpustakaan, ya, buku-bukunya. Akan tetapi lebih daripada itu, kita ada yang namanya internet, ya. Jadi untuk memperbanyak ilmu pengetahuan, belajar dari internet, itu namanya literasi digital. Kemarin kita tanggal 21 memperingati bahasa Indung, bahasa Sunda. Ya. Nah, karena kita orang Sunda, maka ada pelajaran bahasa Sunda. Di Cirebon mah bahasana ditambah bahasa Jawa. Cirebon bahasa Sunda ada. Pokoknya di Jawa Barat bahasa Sunda ada. Ya. Kalau di Jakarta bahasanya mungkin bahasa Betawi. Karena itu bahasa Indung, bahasa urang mimiti, diajak ngomong ke orang tua, maka itu harus dimumule. Dimumule. Dijaga, dilestarikan. Ulah izin ngomong ke bahasa Sunda. Da orang Sunda. Ya, terima kasih. Mari kita berliterasi. It's not a game, it's a rich thing.
selesai kegiatan membaca senyapnya, silakan merefreshingkan dulu atau healing dulu ya untuk bukan mengingat tapi menyerap makna yang kalian baca, isi cerita yang kalian baca. Oke. Ya, selanjutnya silakan siapa yang mau mereview buku yang sudah tadi dibaca. Silakan beri tepuk tangan bagi yang mau mereview di depan. Ya, boleh. Silakan maju ke depan. Oke. Namanya siapa? Intan kelas. Oke, Intan kelas 7C. Teman-teman, boleh diperhatikan ya. Ini akan mereview cerita yang sudah dibaca tadi. Silakan didengarkan. Menjunjung langit desaku. Halaman Sudah dibaca? 9 halaman. Oke. Tentang desa yang seharusnya musim hujan tetapi masih musim kering. Nur Hadi bercakap kepada ayahnya, "Pak, seharusnya desa kita sudah memasuki musim hujan, tetapi kenapa masih musim kering?" Pak Sopandi menjawab, "Entah, karena desa kita emang desa kering." Di situ Pak Sopandi dan warga-warga berniat untuk menanam tanaman yang sudah kering. Di situ Bu Rindayani memiliki puluhan bibit pohon mangga yang berbeda-beda. Di situ warga pun menanam pohon mangga itu, dan di situ warga pada saat jam 2 siang melihat jembatan yang sudah roboh. Di situ warga pun bergotong royong lagi untuk membangun jembatan dari pohon kelapa. Keesokan harinya saat kedua anak SMP itu ingin bersekolah, di situ kedua anak SMP itu kebingungan untuk melewati jembatan yang mana. Karena ada 2 jembatan, yang satu jauh ke sekolah tapi jembatannya masih bagus, dan yang satunya lagi dekat ke sekolah tapi jembatannya dari pohon kelapa. Kedua anak itu pun berpikir, apakah kita melewati jembatan yang bagus saja? Di situ kedua anak itu melewati jembatan yang bagus, dan di situ ke sekolah pun telat. Dan anak 2 itu meminta maaf kepada gurunya karena jembatan yang biasanya dekat ke sekolah sudah rubuh dan sekarang diganti oleh jembatan pohon kelapa. Di situ Pak Sopandi pun mempunyai sepupu yang bernama Melati. Melati itu dititipkan kepada Pak Sopandi. Di situ saat Pak Sopandi ingin bekerja, Melati dititipkan kepada istrinya. Melati menangis karena takut Pak Sopandi melewati jembatan pohon kelapa itu. Di situ Pak Sopandi pun melewati jembatan pohon kelapa itu dan Melati menangis. Di situ oleh istrinya Pak Sopandi, Melati dibujuk untuk ke kebun pohon mangga. Di situ Melati pun gembira karena melihat pohon mangga itu sudah ada mangganya. Di situ Nur Hadi pun dan Melati mengikuti Ibu Risnawati untuk melihat pohon kelapa. Di situ Sopandi pun menanyakan kepada Ibu Risnawati berapa penghasilan menjual mangga. Di situ ibunya bilang ada mangga yang sudah kita jual ke daerah luar negeri. Di situ yang dijualnya ke daerah Filipina, Amerika, Afrika, dan Indonesia. Di situ Nur Hadi pun bertanya berapa penghasilannya. Ibu Risnawati pun menjawab pertanyaan Nur Hadi. Penghasilan itu tidak tahu dan pokoknya banyak. Embun turun di daun-daun di dini hari yang bening, seiring kehadiran fajar putih, seiring angin dingin bertiup. Alangkah sejuknya, indahnya berkilau ketika sinar surya lembut menerpa.
embun pun turun membasahi bumi, menghadirkan nuansa damai tentram. Maka jadilah hati kita makin lembut, hening, syahdu, punya kata-kata dan sikap yang menyejukkan, pantang menebarkan suasana panas, keruh atau keluh kesah. Hati sejernih cinta kasih, tulus setia menyapa, menyalami, membawa rahmat bagi sesama. Hebat sekali, luar biasa ya, berani mengucapkan atau apa namanya, ya, membacakan perasaan-perasaan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Yes. Oke, selanjutnya ini ada motivator, sang motivasi kita di sekolah SMP Negeri 2 Ciawi Gebang. Tempat dan waktu dipersilakan kepada Bapak Ukan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jumat pagi ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Wajib bersyukur. Tapi nanti Jumat depan kalian kebagian di rumah. Seneng nggak belajar di rumah? Hente. Bapak mas seneng dan ayah. Di mana-mana seneng. Tanya. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada akhir bulan Februari ini cuaca kita sangat ekstrim. Ya, cuaca kita sangat ekstrim. Jadi kalian harus berhati-hati, jaga kesehatan, kemudian hindari makanan-makanan yang sekiranya dapat menimbulkan hal-hal yang kurang bersahabat dengan tubuh kita. Oke, seperti biasa pada Jumat berkah ini, Bapak ingin berbagi pada kalian. Yang tema kali ini karena sekarang adalah literasi, jadi mungkin berbaginya kita tentang literasi saja. Kalau keadaan sedang mengaji, berbaginya tentang mengaji. Siap ya? Oke. Yang pertama, ada 3 yang akan Bapak berbagi pada kalian. Yang bisa silakan acungkan tangan. Oke? Ada voucher pulsa untuk yang pertama. Seperti biasa ya, yang voucher pulsa. Dengarkan baik-baik ceritanya. Ini cerita dulu. Nanti yang bisa menjawab silakan ke depan. Jika ada 10 pejuang Indonesia, kita berliterasi ya. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur. 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur. Ada berapa orang yang akan kembali ke markas? Cum. Ke depan. Ke depan, yang berani ke depan. Ayo, Cum. Ayo, udah, kamu duluan. Berapa? Berapa? 9. Silakan duduk. Jawabannya kurang tepat. Ada lagi? Silakan Aisyah. Ayo bermain logika. Kok salah ya 9? Berapa jawabannya? 1001. 1001. Salah? Ada lagi? Jom. Naik levelnya. Naik levelnya. Pulsanya naik. Dari yang 5.000 sekarang 10.000 pulsanya. Ayo Jom. 1 kesempatan lagi. Ada 10 pejuang Indonesia, gugur 1. Yang kembali ke markas berapa? Tadi yang jawab 9 salah, 1001 juga salah. Oke, yang kita ke depan.
Kenapa bisa demikian salah? Jawabannya 10, soalnya mayatnya dibawa lagi ke markas. Kurang tepat. Oke. Dari cowok ada yang berani? Ayo, ada yang berani? Terima kasih yang sudah memberanikan diri. Jawaban yang benar adalah 1009. Oke. Kenapa 1009? Karena ada peribahasa mati 1 tumbuh 1000. Jadi yang tadi 9 ditambah 1000. Oke, itu ya. Itu kita bermain loh logika. Baik, pulsanya dari 5.000 menjadi 10 padahal tadi ya. Berikutnya, Bapak pengen jawabannya dari kalian. Yang ngacung boleh ke depan. Kembali lagi, paket datanya kembali lagi ke 5.000. Rambut putih namanya apa sih? Bahasa Indonesia yang baik, rambut putih namanya? Oke, ubah. Rambut merah namanya? Nah, kalau rambut hijau namanya apa? Cum yang tahu. Ayo. Putih uban, merah pirang, rambut hijau apa namanya? Alisa maju. Oke. Apa namanya? Rambutan belum matang. Iya, benar sekali. Rambutan yang belum matang. Oke. Terima kasih tepuk tangan. Oke, sebentar. Ini cowok payah nih. Gak ada yang ikut. Ya, rambutan yang belum matang hijau kan? Iya, betul. Silakan tulis nomornya di sini. Oke, sudah dibayar ya. Tinggal nunggu di rumah nanti. Berikutnya, baru satu yang keluar nih. Bapak 3 targetnya. Masih ada? Oke, dengarkan. Kenapa anak kucing dan anak anjing selalu berantem? Cum. Apa alasannya? Ayo, cowok ayo. Hah? Atau kesini maju ke depan beraninya, jangan di tempat. Itu mah jago kandang namanya. Ayo cowok. Oke, silakan maju. Kenapa anak kucing dan anak selalu berantem? Ayo. Karena mereka anak-anak. Oke, benar sekali karena mereka anak. Terima kasih ya. Benar ya. Kalau kalau anjing dewasa sama kucing dewasa nggak pernah berantem, dia cuek-cuek saja, lewat-lewat saja. Benar nggak ya? Oke, silakan. Kamu pintar ya, udah nyontek kali ya. Silakan isi nomor pulsanya. Ya, sudah? Ini benar nomornya? Oke, Bapak tidak tanggung jawab kalau salah ya. Telkomsel ya nomornya 081 sekian. Oke, sudah dibayar 10.000 sekarang ya terakhir. Oke, dengarkan baik-baik. Ada yang berani? Perempuan ke depan. Ada yang berani nggak? Laki-laki ada yang berani? Nggak ada berarti. Laki-laki ada nggak? Sok, yang merasa laki-laki. Kata Pak Diadu kemarin pembina, jika ada kesempatan pasti beruntung. Oke, berarti mereka tidak berani. Baik, kalau tidak berani, padahal hanya disuruh ke depan sudah dapat 10.000 loh. Ya, padahal mah itu udah. Ya, tapi gugur ya. Laki-laki berkesempatan tidak mau. Berikutnya, kenapa? Yang ini 5.000 ya, yang 10.000 yang tadi yang berani ke depan. Kenapa matahari bisa tenggelam? Sok boleh. Oke, boleh. Kenapa matahari bisa tenggelam? Kita dengarkan jawabannya secara logika ya, atau bisa bersifat menghibur. Namanya siapa? Kurnia, asli dari kelas 8A. Oke. Alasannya apa? Kenapa matahari bisa tenggelam? Karena tidak bisa berenang. Oke, karena tidak bisa berenang, betul ya. Baik, itu hanya bercandaan. Oke. Silakan isi pulsanya. Oke, nomornya di sini. Ini perempuan semua yang dapat. Mungkin itu saja kesempatan kali ini bersama Bapak. Nanti akan ketemu lagi di pelajaran dengan
sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.